Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ketua DPRD, Bapak dan Ibu, Pimpinan DPRD, Ketua Komisi 3, Ketua Komisi 1, anggota Komisi 3 dan perwakilan dari Komisi 2 dan Komisi yang lainnya. Yang sebagai hormati Pak Sekda sebagai Ketua Tim Perjakat bersama Kadis BKP SDM bersama tim Kabak Hukum dan seluruh media yang hadir pada hari ini, Pak Kabak, Pak Cai, dan seluruh tim dari Sekretariat DPRD. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Sekda bersama tim yang hadir di acara rapat kerja kita pada hari ini dalam rangka untuk mencari titik temu dan solusi yang lebih baik ke depannya agar percepatan baik dan percepatan segi fisik maupun non fisik untuk Kabupaten Sijunjung. Maka dalam hal ini kita sebagai lembaga DPRD dalam rangka untuk mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat kita, karena kita adalah lembaga perwakilan rakyat. Maka dalam hal itu kita sebagai mitra kerja dan di leading sektornya adalah Komisi 3, maka alhamdulillah pada hari Kamis ini kita akan menindaklanjuti tentang proses-proses yang terjadi yang sudah kami dapatkan data dan informasi dari kawan-kawan yang telah menyampaikan aspirasinya kepada lembaga DPRD. Maka dalam hal itu oleh kita hari ini bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi kita adalah pada hari ini adalah mencari titik temu dan solusi yang terbaik bagaimana ke depannya. Maka sengaja kita menghadirkan seluruh komisi, yaitu perwakilannya, yaitu Ketua Komisi 1 dan mungkin Komisi 2 belum hadir, dan anggota Komisi 3 dan juga pimpinan DPRD, agar semuanya clear, bersih dan juga clear dan tidak ada lagi hiruk pikuk di sana sini, agar kita tahu bagaimana proses dan kronologis yang terjadi adalah tujuan kisah semua kita adalah dalam rangka untuk bagaimana membangun kabupaten kita ke depannya. Maka untuk itu nanti akan dimoderatori oleh Ketua Komisi 3 dan kita nanti mungkin dalam agar kami minta kepada Ketua Komisi 3 agar ini diarahkan dengan semaksimal mungkin agar kita sama-sama mendapatkan informasi yang jelas dan murni, dan ini cepat kita selesaikan agar ini tidak terhambat proses dan kinerja, baik kinerja kita sebagai ASN maupun pembangunan ke depan kita Kabupaten Sijunjung agar menjadi kabupaten yang lebih baik lagi. Maka dalam hal itu kita kembalikan serahkan kepada Ketua DPRD lewat Ketua DPRD untuk kepada Komisi 3. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Saudara Wakil Ketua DPRD Ustadz Sofian Henry. Seterusnya untuk acara yang kita lanjutkan, kami persilakan kepada Ketua Komisi 3 untuk sebagai moderator. Terima kasih. Silakan Ketua Komisi 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan atas kesempatan dan waktunya. Pertama sekali kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini yang cukup cerah, tidak panas, juga tidak hujan. Semoga hari ini kita mendapatkan apa sebetulnya yang kita cari demi pembangunan
baik pembangunan manusianya maupun pembangunan infrastrukturnya di Kabupaten Sijung ini. Salawat dan salam juga tak lupa kita hadiahkan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang terhormat pimpinan DPRD, ketua beserta wakil ketua yang alhamdulillah hadir lengkap pada hari ini. Terus yang saya hormati Ketua Komisi 1 dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang hadir pada hari ini. Terusnya Pak Sekda yang kita hormati, Bapak Sukri selaku Kepala BKPSDM dan tim Kabak Hukum beserta tim beliau, Bapak Ibu media baik elektronik maupun cetak yang hadir pada saat ini. Tentu pertama sekali rapat kerja kita ini diawali dari surat yang mengatasnamakan kelompok ini adalah kelompok non-job di saat mutasi kemarin, yaitu memasukkan surat ke DPRD tanggal 29 September. Berdasarkan surat yang masuk tersebut, maka Ketua DPRD dalam hal ini mendisposisi surat ke Komisi 3 untuk dapat menerima penyampaian aspirasi atau hearing dari ASN yang menamakan non-job itu pada 11 Oktober kemarin, pada hari Senin 11 Oktober. Dan ini sudah kita lakukan dan kita sudah mendengarkan aspirasi atau hal-hal yang ingin disampaikan oleh kelompok yang menamakan non-job ini. Ini ada sekitar di dalam lampiran suratnya 24 orang, tetapi yang hadir 5 orang. Dan ketika kita tanyakan apakah bisa mewakili yang 24, ini jawabannya juga tidak bisa kita pastikan. Bisa iya, bisa tidak. Jadi inilah dasar-dasar kita melakukan rapat kerja pada hari ini, karena kita di Komisi 3 waktu itu akan menindaklanjuti dalam rapat kerja dengan dinas terkait beserta Sekda selaku Ketua Bappercakat di dalam mutasi di lingkup Pemda ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita mendengarkan, mungkin ini bapak-bapak yang hadir pada hari ini juga hadir di dalam rapat kerja tanggal 11 itu, maka yang disampaikan kepada kita yang perlu minta penjelasan dari Pak Sekda dan tim pada hari ini bukan masalah pembenaran atau tidaknya, tetapi karena ini menurut yang datang pada hari itu 5 orang, ini seakan-akan tidak bisa diterima karena tidak wajar dilakukan kepada yang hadir pada saat itu. Dan harapannya yang disampaikan bukan ingin merubah kembali, tetapi bagaimana hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang, di generasi berikutnya. Inilah beberapa penyampaian waktu itu dengan rapat hearing di Komisi 3. Bapak Ibu yang saya hormati, secara terperinci saya sampaikan, saya bacakan apa yang menjadi aspirasi dari ASN yang datang pada hari itu. Yang pertama, ini yang dirasakan, pemberhentian ASN dari jabatan tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena dilakukan kepada ASN yang belum pernah mendapatkan sanksi pelanggaran disiplin, PNS, dan penilaian atas prestasi kerja dan perilaku kerja yang bersangkutan dinilai baik. Ini yang pertama yang disampaikan. Yang kedua,
promosi beberapa ASN dalam jabatan struktural tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain tidak memperhatikan prestasi kerja dan ada yang loncat dari fungsional umum ke eselon 3. Yang ketiga, ASN yang diberhentikan dari jabatan tidak ditetapkan dengan keputusan bupati sehingga yang bersangkutan tidak mengetahui status penempatan selanjutnya dan sudah diminta untuk mengembalikan hak-haknya dalam jabatan yang belum ditetapkan pemberhentiannya. Yang keempat, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan malam hari. Undangan disampaikan melalui atasan masing-masing melalui WA dan diterima oleh yang bersangkutan pada waktu yang sudah melampaui waktu acara. Waktu acara dimulai yang dicantumkan dalam undangan dan tidak mempertimbangkan jarak tempat tinggal ASN dengan tempat acara diselenggarakan. Yang kelima, beberapa ASN yang diundang dan pada undangannya disebutkan untuk dilantik dan mengangkat sumpah janji jabatan pejabat administrator eselon 3, pejabat pengawas eselon 4 sudah memenuhi undangan dan hadir di acara tersebut tetapi tidak dilantik dalam jabatan sebagaimana disebutkan dalam undangan. Inilah beberapa hal yang disampaikan oleh ASN yang menamakan dirinya kelompok non-job kepada kita di tanggal 11 tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1, manajemen pegawai negeri sipil adalah pengelola pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 54 juga menyatakan sekretaris daerah adalah pejabat yang berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat administrasi dan pejabat fungsional kepada pejabat pembina manajemen ASN, pejabat pembina kepegawaian di instansi masing-masing berdasarkan pendelegasian kewenangan pembinaan manajemen ASN oleh Presiden. Bapak Ibu yang saya hormati, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 juga perlu kita sampaikan sedikit saja. Ini hanya untuk mempedomani apa yang mesti kita dengarkan nanti keterangannya baik dari BKPSDM maupun dari Pak Sekda. Jadi mungkin itu sedikit yang perlu kita sampaikan terkait dengan mutasi yang dilakukan oleh lingkup pemerintah daerah tanggal 24 ya, tanggal 25 September kemarin. Jadi sebelum kita kembalikan atau kita serahkan ke Pak Sekda dan tim untuk menjelaskan, apakah ada masukan dari Bapak Ibu anggota Komisi 3 dan Bapak Abdul Marsal selaku Ketua Komisi 1. Jadi jika ada, dipersilakan. Ada masukan? Silakan Pak Abdus Fayozi. Izin, pimpinan, ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan, yang kami hormati ketua komisi beserta seluruh anggota komisi 3, yang kami hormati ketua komisi 1, dan yang kami hormati Bapak Sekda beserta seluruh jajaran, kemudian Bapak Kabak Fasilitas beserta seluruh staf. Alhamdulillah pada hari ini sudah ada pertemuan
ini dasarnya beberapa hari lalu pada hari Senin atas pengaduan beberapa kawan-kawan dari ASN yang hadir waktu itu 5 orang mengatasnamakan 24, tetapi seperti yang disampaikan oleh ketua tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan ini betul atau tidak bisa mewakilinya. Karena dari keterangan ada yang mundur, ada yang tidak, ada yang ikhlas menerima dan ada yang sebagainya. Jadi kami minta nanti Bapak Sekda beserta seluruh Bapak Ibu yang hadir menjelaskan langkah-langkah sistem mutasi yang ada, dan kemudian karena di dalam tuntutan kawan-kawan kemarin ada beberapa pasal dari Undang-Undang ASN yang kata menurut mereka itu tidak terakomodasi, artinya tidak mengikuti aturan. Nah, nanti kami mohon Bapak Sekda beserta seluruh jelaskan apakah betul hal itu terjadi. Kemudian juga kami ingin tahu posisi terakhir dari proses mutasi yang terjadi. Karena di pengaduan dari apa yang dipaparkan oleh kawan-kawan ASN kemarin itu beliau mengatakan bahwasannya sampai saat ini kami belum ada penempatan. Nah, ketika kami hadir ke kantor itu, kami mau kerja tidak ada, karena ya seakan-akan kami tidak diakui di situ. Nah, itu yang menjadi problem bagi kawan-kawan itu kemarin. Jadi nanti supaya ini clear dan tidak terjadi kesalahpahaman, kita mohon nanti penjelasan yang sejelas-jelasnya dari Bapak Sekda beserta seluruh Bapak Ibu yang hadir. Mungkin itu saja, Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih ada, silakan Pak April. Terima kasih pimpinan, Ketua DPRD dan pimpinan yang kami hormati, kawan-kawan dari Komisi 3, kemudian Pak Sekda, Kepala Besar SDM, Kabid, kemudian Kepala Hukum, Ibu, mana? Bagi Hukum ya, Bagi Hukum. Kemudian kawan-kawan media, sekalian yang hadir pada siang ini. Langsung saja, Ketua. Yang pertama sekali, tentu yang kami tanyakan di sini bahwa kami tentunya ada konsultasi perorangan ke BKN Legal 12. Sehingga informasi yang kami terima di sana untuk masalah mutasi atau untuk mengorbitkan ASN sebagai eselon baik 2, 3, 4 yang kami terima sesuai dengan PP 11 2017 bahwa seorang ASN untuk dipromosikan dari staf menjadi eselon 4 itu minimal 4 tahun di staf baru bisa diorbitkan menjadi eselon 4. Kemudian untuk eselon 4 menjadi eselon 3 minimal 3 tahun menjabat di eselon 4. Dari eselon 3 ke eselon 2 minimal 2 tahun. Dan tidak harus dengan 2 posisi jabatan. Yang penting sudah 2 tahun menjabat sebagai eselon 4, 3, dan 2. Yang pertama. Jadi dalam hal ini yang terjadi di Kota Tanjung, apa yang disampaikan Ketua tadi, ada dari fungsional, dari bidan langsung eselon 3B. Dia apakah tidak menyalahi aturan PP 11 2017 atau gimana? Atau ada aturan yang lain yang membolehkan yaitunya fungsional langsung diangkat menjadi eselon 3B. Tolong nanti jelaskan oleh Sekda atau BKPSDM. Yang pertama. Yang kedua, untuk masalah penurunan eselon non-job itu yang kami terima di sini karena kita selaku contoh kami memang berdasar ke wali negari, kita seorang pemimpin untuk menonjokkan daripada staf kita tentu ada alasannya. Jadi kami mohon juga nanti penjelasan daripada Sekda dan BKPSDM selaku Pak Sekda tim penjaga TAPD tentu apa alasan. Contoh masalah politik, yang masalah sirapres
itu memang sudah bukan rahasia lagi. Itu memang wajar dinonjolkan. Karena sampai sekarang masih banyak bukti-bukti di handphone saya, di Timbro. Seorang ASN kan, itu wajar. Kemudian mohon maaf, istri Pak Toton, si Rika juga gitu, wajar. Politik, bahwa ASN tidak boleh berpolitik. Ini terbukti dengan di dunia maya. Tapi ke yang lain itu bagaimana? Apakah memang ada SP1, SP2, sampai SP3? Itu bisa, kita kan sudah diatur undang-undang. ASN aja umpamanya udah 45 hari tidak masuk kerja, selama setahun bisa kita berhenti, diberi wewenang kepada bupati untuk memberhentikan seorang ASN. Itu diatur. Jadi kami mohon nanti penjelasan dari Bapak Sekda, yaitunya kawan-kawan yang ini apa alasannya untuk menonjolkan seseorang. Kami pantau, kami lihat ada yang berprestasi, tentu nonjok juga. Kalau masalah politik, kami lihat ya tidak ada ikut campur masalah politik. Ada apa sebenarnya? Jadi supaya jangan terjadi hal yang tidak kita ingini untuk ASN masa akan datang, dia nanti mohon penjelasan, yaitunya dari Bapak Sekda selaku TAPD dan tim berjakat, apakah memang diteli satu persatu ini. Jadi kalau seandainya memang ada aturan yang membolehkan dari staf, dari fungsional langsung eselon 3, tolong jelaskan nanti. Tapi kalau enggak nanti akan merugikan kepada ASN, Pak. Naik pangkat enggak bisa. Kemudian tunjangan-tunjangan yang diterimanya itu akan dikembalikan kalau ada penulisan BPK nanti. Jadi daripada ASN kita teraniaya juga, tolong yaitunya kita kembalikanlah sesuai dengan PP ini. Itu mungkin Ketua, mohon penjelasan dari Pak Sekda apa yang kebijakan. Terima kasih. Terima kasih Pak April. Pak Sekda sudah mencatat. Masih ada yang lain? Pak Aron ada? Bergilir aja dari sini Pak Aron. Biar gak lompat-lompat. Terima kasih pimpinan, Ketua, Wakil Ketua, Pak Sekda beserta jajaran rekan-rekan dari Komisi 3, Ketua Komisi 1 yang kami hormati serta sekretariat yang hadir dan wartawan sebagai kontrol sosial kita yang hadir. Terima kasih. Mungkin menambahkan proses non-job tadi, seandainya kan ada kasus kemarin dia 2 bulan lagi mau pensiun, nanti mungkin di kenang-kenangan terakhir dia nanti jabatan terakhir non-job. Nah itu apakah nanti setahun sebelumnya nanti dicantumkan seorang ASN pensiun jabatan terakhir golongan, kan biasanya cantumkan itu Pak. Nah, nanti kan kasih juga itu kan non-job. Nah itu juga kita mau pertanyakan, karena ada salah satu yang hadir kemarin itu 1 Desember dia udah pensiun. Nah, itu tambahan dari kami kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Pak Kardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua pimpinan yang sama-sama hormati, kemudian Ketua Komisi, kemudian Bapak Sekda, Bapak Kepala BKPSDM, Bapak Hukum, kemudian Bapak Ibu anggota Komisi 3, Ketua Komisi 1, wartawan, kemudian pendamping. Terima kasih Bapak Ketua. Sedikit saya memberikan ulasan terkait ASN yang non-job. Kalau kita lihat kemarin ya, sesuai dengan arahan-arahan yang kita pergi ke Padang, ke Manado, yang PP nomor 11 2017 itu sudah merupakan kewenangan dari Bupati ya. Di suatu saat Bupati ya menonjolkan ya ASN di lingkungan Pemda, tentu mungkin sudah jauh-jauh sebelumnya sudah beliau lihat ya mana-mana ya yang akan kena ya, ini karena kan ilmuwan kan
lihat dari kinerja atau kompetensinya. Kalau memang kompetensi beliau sudah melanggar, sudah mengapa, itu wajar, dan itu hak daripada bupati untuk memberikan kita kewenangan untuk memberikan hal yang demikian. Tetapi di sini juga saya menanyakan sedikit terkait tentang yang non-job ini dari Bapak BSDM, apa ya yang non-job ini sampai saat ini belum juga dapat SK, di mana dia duduk dan dia mana dia apa. Jadi beliau termasuk terkatung-katung. Yang kedua, apakah benar ya itu yang disampaikan sama Pak Abdul Masal tadi, ada loncatan ya dari fungsional ke eselon 3B. Ini kalau ya nanti tolong dijelaskan, kalau tidak nanti dari Bapak BKSDM dijelaskan. Kemudian saya dapat juga masukan sedikit apakah betul ada tumpang tindih ya, SK yang di lingkungan Pemda ini ya terkait dengan mutasi jabatan kemarin. Kemudian ada yang ketiga, ada beberapa kemarin ya kita dengar beliau mendapat undangan ya, dan beliau sudah mendapat memakai jas, dasi dan lain sebagainya. Ternyata sampai di sana beliau tidak diangkat. Ini yang semacam ini, apakah ada keteledoran ataukah ada kesalahan dan lain sebagainya. Karena ini kan menyangkut hajat orang ke harga diri ya. Ini kita tengah-tengah harga diri. Kalau sudah dapat undangan, sudah pakai jas, sudah pakai dasi, ternyata di sana hanya sebagai penonton yang budiman. Ini kan ternyata kurang etis. Oleh karena itu ke depan bagaimana lebih baiknya untuk Kabupaten Sijunjung, karena ini ada baiknya dan juga di belakang juga masih ada juga suara yang nggak sumbang ya. Karena hari ini saya dengar kemarin sekitar 32 orang yang non-job. Hari ini sebagai presiden, kalau yang ini terjadi terus ke depan, presiden buruk bagi Sijunjung yang akan datang, Pak ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toton, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berterima Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini, yang dapat saya tahu. Mungkin kalau pertanyaan sudah banyak dari ketua sampai tadi, kita ingin mendengarkan saya dulu apa yang jawaban dari mereka. Yang kedua, saya ingin menanyakan perwakilan dari pemerintah daerah yang hadir ini ikut kemarin jadi tim seleksi atau tidak? Yang semuanya yang hadir ini ikut jadi tim seleksi atau tidak? Karena nanti berkaitan dengan pertanyaan kita. Kalau yang tidak, bagaimana kita mau bertanya orang lain nggak ikut gitu kan? Mungkin itu benar. Yang kedua dari menyambung dari Pak Abdul Masal tadi, kalau istri saya itu otomatis loh Pak, karena suaminya anggota DPRD. Datang pergi saja saya waktu kampanye itu sudah ada kampanye sama orang itu. Datang ke rumah orang atau datang ke tempat ramai itu sudah bilang kampanye. Dan mungkin ada itu kan. Makanya tentu mungkinlah saya bercerai gara-gara pilkada itu tak mungkin itu. Saya berpisah dengan saya tak mungkin. Ya. Makasih benar. Oke, makasih Bapak-bapak dari Komisi 3 dan Komisi 1 yang telah memberikan masukan terkait dengan apa yang akan kita bicarakan pada hari ini. Satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa pada hari ini kita bukan memberikan sanksi atau segala macam, tetapi berdasarkan surat yang masuk kita hanya mendengarkan aspirasi dan kita salurkan ke tempat yang kemana semestinya kita salurkan. Kalau untuk masalah ini melanggar atau tidak, tentu bukan di sini tempatnya, tetapi adalah GKSN. Tetapi kita hanya ingin secara bersama-sama membangun Kabupaten Sijunjung. Apa yang terjadi pada hari ini, ketika ini tidak baik, semoga tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Kita perbaiki, mana yang belum terselesaikan, kita selesaikan secara bersama-sama dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk itu, karena sudah banyak pertanyaan, masukan,
kita minta kepada Pak Sekda dan tim yang hadir pada hari ini untuk menjelaskan terkait apa yang disampaikan tadi, Pak. Jadi kepada Pak Sekda kita persilakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati Bapak Ketua beserta Bapak Wakil Ketua, kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 3, yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 1, kemudian Bapak anggota Komisi 3 yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang kami hormati Pak